Malaidesh, kata yang sangat sering muncul dan berseliweran di kanal-kanal kontra narasi buatan konten kreator Indonesia. Teman-teman penasaran tidak sih siapa orang kreatif yang pertama kali menciptakannya? Awalnya, banyak yang mengira ini adalah buatan Bang Winwan Nur, tapi beliau sendiri sudah menyatakan bukan. Sebagian besar dari kita mungkin akan langsung menunjuk netizen Indonesia sebagai biang keroknya. Namun, setelah dilakukan penelusuran mendalam, bersiaplah untuk terkejut. Artikel tertua di internet yang memuat nama ini ternyata bukan dibuat oleh netizen asing, melainkan ditulis oleh seorang warga Malaysia sendiri pada tahun 2010. Ya, jauh sebelum kata ini viral di tangan netizen Indonesia. Anda tidak salah dengar, senjata yang hari ini dipakai untuk meruntuhkan ego nasionalisme mereka ternyata dirakit sendiri oleh warga mereka belasan tahun lalu. Di sebuah pabrik sepi di kawasan Ijok, Selangor, seorang pemuda lokal yang baru bekerja 3 minggu di sana menumbahkan unek-unek di blog pribadinya. Dia memberi judul tulisannya secara gamblang, Bangladesh versus Malaidesh. Mari kita bedah apa yang sebenarnya dia tulis, karena isi di balik lembar digital ini adalah sebuah tamparan keras bagi narasi superioritas yang sering mereka bangga-banggakan. Mari kita posisikan diri kita di lantai pabrik di Ijok tersebut belasan tahun lalu. Di sela-sela shift malamnya, pemuda Melayu ini menulis dengan sangat jujur, kejujuran yang mungkin membuat sebagian dari bangsanya hari ini merasa merah telinga. Kali ini aku mau cerita tentang negara lain dibandingkan dengan negaraku sendiri. Aku mau membandingkan Malaysia dengan Bangladesh. Kenapa? Karena aku sedikit banyak tahu tentang Bangladesh dari teman-teman Bangladesh di tempat kerjaku. Setelah 3 minggu kerja di sebuah pabrik di Ijok, baru aku mulai kenal dengan pekerja Bangladesh. Itu pun karena aku masuk shift malam. Bos tidak ada, jadi mereka santai sekali. Entah kenapa, sudah 3 minggu kerja, satu orang Melayu pun aku tidak berhasil ajak mengobrol. Sombong gila supervisor Melayu di pabrik ini. Supervisor Myanmar dan Bangladesh justru baik. Mereka menyapa aku dan membalas salam. Yang satu namanya Ali, satu lagi TNO. Dari balik mesin-mesin pabrik yang bising, pemuda ini justru menemukan kehangatan dari pekerja asing yang sering mereka pandang sebelah mata. Sementara, rekan sebangsanya justru memperlihatkan keangkuhan sosial yang kosong. Obrolan santai itu pun mulai membuka matanya tentang realitas di luar gelembung propagandanya sendiri. Mereka bilang di Bangladesh belum banyak gedung tinggi atau jalan raya besar. Tapi menurut cerita mereka, di Malaysia sulit membedakan mana yang muslim dan mana yang bukan, karena banyak perempuan yang berpakaian terbuka. Sementara di Bangladesh, perempuan diharapkan berpakaian lebih tertutup. Aku bertanya, di sana ada pekerjaan? Mereka menjawab, tidak banyak. Di Bangladesh memang susah mencari pekerjaan. Tapi setiap rumah punya ayam, sapi, kambing, dan sawah. Jadi walaupun tidak bekerja di perusahaan, tetap bisa makan. Aku baru sadar, selama hidupku memang belum pernah melihat perempuan Bangladesh bekerja di Malaysia. Mungkin itu juga sebabnya banyak pekerja Bangladesh di Malaysia berpacaran dengan pekerja perempuan Indonesia. Banyak pekerja Bangladesh yang wajahnya tampan seperti Hrithik Roshan malah berpacaran dengan pekerja Indonesia di Malaysia. Namun bagian paling mematikan dari catatan harian ini disimpan di bagian paling akhir. Sebuah kritik tajam yang menghantam langsung mentalitas generasinya yang pengangguran tapi berlagak sombong. Aku respek dengan mereka. Umur muda sudah berani merantau. Ada yang punya diploma, tapi rela kerja buruh kasar demi mengumpulkan uang nikah. Kalau anak Melayu, jangan harap. Baru lulus PMR saja sudah ingin pekerjaan enak, gaji tinggi. Apalagi yang punya diploma atau sarjana. Tidak mau kerja panas, gaji harus besar. Sudah banyak maunya, tapi malas. Lalu ketika menganggur, mereka menyalahkan pemerintah karena tidak menyediakan pekerjaan, menyalahkan pekerja asing, dan mencari berbagai alasan. Prinsipku sederhana, kalau belum bisa membantu orang tua, setidaknya jangan menyusahkan mereka. Majulah anak-anak Melayu, demi masa depan negara.
Catatan dari pabrik di Ijok tahun 2010 ini sebenarnya membongkar sebuah rahasia umum di akar rumput. Di sana, ada stereotip tebal yang memandang pekerja Bangladesh dengan sebelah mata melalui label pekerjaan 3D, dirty, dangerous, and demeaning, atau kotor, berbahaya, dan berderajat rendah. Tapi mari kita lihat ironinya. Mereka yang mengklaim diri lebih maju justru menunjukkan sikap yang disebut sang penulis sebagai sombong gila. Sebuah kesombongan artifisial yang aneh. Bagaimana bisa seseorang merasa lebih tinggi dari para pekerja kasar asing ini, sementara industri, pembangunan, hingga roda ekonomi dasar di negaranya justru akan macet total jika para pekerja asing ini memutuskan untuk pulang kampung? Di tingkat bawah, lantai pabrik yang keras tidak bisa berbohong. Ia menyatukan mereka yang benar-benar bekerja untuk hidup, sekaligus menelanjangi siapa yang hanya modal gengsi tanpa etos kerja. Ada satu detail dalam tulisan blog tersebut yang sebenarnya menyimpan tamparan moral yang sangat keras bagi kita semua. Sang penulis kagum melihat pekerja migran bergelar diploma yang rela menjadi buruh kasar demi masa depan mereka. Disinilah letak komedinya. Secara klasifikasi ekonomi global, Malaysia sebenarnya bukan negara maju. Mereka masih berstatus sebagai negara berkembang, sama seperti kita. Namun, lewat narasi di media sosial, mereka sering memelihara ilusi seolah-olah sudah berada di level negara maju. Mereka pamer gedung pencakar langit, pamer infrastruktur rapi, lalu menggunakannya sebagai tameng superioritas untuk merendahkan negara tetangga seperti Indonesia. Padahal, jika kita tengok ke balik layar, kemegahan artifisial itu justru ditopang oleh keringat orang asing. Di saat status negara belum benar-benar maju, mentalitas penduduk lokalnya justru sudah maju duluan dalam hal kemanjaan, merasa terlalu mulia untuk menyentuh semen dan sekop. Di balik pujian penulis terhadap pekerja asing, ada sindiran yang sangat menyakitkan bagi bangsanya. Bagaimana Anda bisa sombong memamerkan kemajuan semu jika untuk membangun dan menyapu lantainya saja Anda harus menyewa tangan orang lain? Kritik tajam dari pemuda Ijok ini mengajak kita melihat benturan nyata antara gengsi kosmetik dan martabat sejati. Gengsi kosmetik adalah penyakit mentalitas di mana seseorang merasa superior hanya karena ia lahir di wilayah yang secara statistik lebih kaya. Mereka memegang gelar akademis, menuntut fasilitas mewah, ogah kerja kasar, tapi di akhir bulan masih menadahkan tangan pada orang tua atau mengeluh menyalahkan pemerintah. Martabat sejati adalah ketika seseorang melepaskan semua gengsi kosong itu, menyeberangi samudra, dan melakukan pekerjaan apa saja demi bertanggung jawab secara mandiri atas hidupnya dan keluarganya. Sang penulis blog di tahun 2010 itu sudah melihat bahaya ini. Ia menyadari bahwa negaranya sedang melahirkan generasi yang kaya dalam penampilan, namun miskin dalam karakter dan etos kerja. Ketika istilah Malaidash lahir dari keyboard seorang pemuda di Selangor pada 28 Mei 2010, itu bukanlah ejekan acak. Itu adalah teriakan frustasi seorang warga lokal yang muak melihat bangsanya sendiri terjebak dalam delusi kehebatan. Sungguh sebuah ironi yang menggelikan, ada kecenderungan kuat di kalangan mereka untuk meremehkan dan menghina orang lain yang bekerja kasar, menganggapnya sebagai kasta rendah. Padahal, jika ditarik ke kenyataan pahit, mereka sendiri justru luntang-lantung tanpa pekerjaan, alias menjadi beban sosial yang hidup dari belas kasihan orang tua. Menghina keringat orang lain dari atas tempat tidur pengangguran adalah puncak dari komedi ego yang rapuh. Kini, belasan tahun kemudian, cermin kritis itu pecah, dan ketika netizen luar menggunakan pecahan itu untuk menyindir mereka di kolom komentar, mereka meradang. Mereka lupa bahwa yang pertama kali menelanjangi kelemahan itu adalah saudara sebangsa mereka sendiri. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa martabat sebuah bangsa tidak dibangun dari propaganda media sosial atau pamer statistik kekayaan. Martabat diukur dari seberapa tangguh kita berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin ada baiknya kalimat penutup dari blog belasan tahun lalu itu dipajang di dahi mereka yang masih suka menyombongkan diri. Kalau belum bisa membantu orang tua, setidaknya jangan menyusahkan mereka. Dan kalau diri sendiri masih pengangguran, setidaknya jangan menghina orang yang mau bekerja. Jadi, apakah mereka benar-benar sudah mandiri dan bermartabat, atau selama ini mereka hanya sibuk memelihara kesombongan kosmetik di atas punggung orang lain?